Bab 931-940. Ione dan Pavan memiliki garis keturunan yang sama. Kakek Pavan adalah Orson, sedangkan kakek Ione adalah Adan. Orson dan Adan adalah saudara. Karena itu, garis keturunan keduanya relatif dekat. Mereka sudah dekat sejak kecil dan memiliki hubungan yang baik. Ketika Ione mendengar bahwa Pavan telah meninggal, dia tercengang. Di samping, Sembilan mendengar berita itu tetapi tidak merasa banyak. Dia mengenal Tuan Pavan, tetapi mereka tidak dekat satu sama lain. Karena garis keturunannya telah memburuk, Sembilan harus bersembunyi dan menunggu sampai pertemuan keluarga untuk memukau semua orang dengan satu prestasi brilian. Oleh karena itu, sebelum ini, keturunan langsung lainnya dari keluarga Tufin tidak akan pernah melihatnya. Ya, Pavan sudah mati. Plakat hidupnya rusak, Adan membenarkan. Bagaimana dia mati? Sebelum dia meninggal, dia mengirim pesan kepada keluarga yang mengatakan bahwa dia menemukan planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti, tetapi planet ini memiliki penghuni di peringkat planet puncak. Tidak lama setelah itu, plakat hidupnya pecah. Menemukan planet hidup asli. Sembilan dan Ione secara bersamaan tercengang. Mereka secara alami tahu betapa berharganya sebuah planet kehidupan asli. Mereka hanya tidak berharap putra tertua keluarga Tufin, Pavan, menemukannya. Selain fakta bahwa dia tidak menuai manfaat apapun, dia bahkan kehilangan nyawanya di sana. Tiba-tiba, detak jantung Nain bertambah cepat, dan napasnya menjadi berat. Dia memikirkan kemungkinan. Apakah mereka akan pergi ke planet hidup asli yang ditemukan Pavan? Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk menjelaskan mengapa mereka membawa kapal perang Bima Sakti ke tujuan yang belum mereka capai selama lebih dari 2 bulan. Tuan Adan, mungkinkah planet hidup asli yang ditemukan oleh Pavan disebut bumi? Sembilan bertanya dengan terengah-engah. Itu benar, kami sedang dalam perjalanan ke bumi sekarang, dan masih ada sekitar 10 hari lagi sebelum kami tiba, jawab Adan. Sembilan sudah tertawa liar di dalam hatinya. Tak heran jika keluarga Tufin tiba-tiba mengadakan pertemuan keluarga lebih cepat dari jadwal untuk menentukan kepala selanjutnya. Ternyata mereka telah menemukan planet asli yang hidup. Sekarang Pavan sudah mati, dia tidak akan bisa menanam tanda budaknya di bumi lagi. Sekarang, bumi masih belum dimiliki. Jika dia tidak salah, Adan membawa mereka ke bumi untuk menanam tanda budak. Dia sekarang adalah kepala generasi muda dari keluarga Tufin, jadi dia harus menjadi orang yang diidentifikasi untuk menanam tanda itu. Planet hidup asli dengan planet Ranker Puncak harus sangat berbakat. Jika dia berhasil menanam tanda budak, manfaat yang akan dia dapatkan di masa depan pasti sangat besar. Dia kemungkinan akan makmur mulai saat itu. Mengandung kegembiraannya, Nain bertanya sambil menyembunyikan niatnya, Tuan Adan, kita akan pergi ke bumi untuk... 9. Sekarang, kamu pasti sudah menebak bahwa alasan mengapa keluarga Tufin memanggil semua orang sebelumnya untuk menentukan kepala berikutnya adalah agar kepala baru dari generasi muda pergi ke bumi dan menanam tanda budak. Sejak kamu mengalahkan semua orang selama pertemuan keluarga dan menjadi kepala generasi muda, tentu saja, Andalah yang akan melakukan ini. 9. Dengan bakat Anda, ditambah dengan umpan balik dari tanda budak, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Keluarga Tufin akan bangkit kembali karena kamu, kata Adan serius kepada Nain. Terima kasih, Tuan Adan. Saya berterima kasih atas kultivasi semua tetua dalam keluarga. Saya tidak akan mengecewakan semua orang, dan saya akan mengembalikan keluarga Tufin ke kejayaannya sebelumnya, kata Nain dengan sungguh-sungguh, berdiri untuk membungkuk. Depan Adan. Nilai dari planet hidup asli dengan planet Ranker terlalu besar. Karena keluarga bisa memberinya kesempatan ini, itu berarti mereka mempercayainya. Ketidakpuasannya dengan sikap dingin keluarga Tufin terhadapnya ketika garis keturunannya memburuk menghilang pada saat ini. Bab 932. Keluarga Tufin sangat besar. Karena itu, mereka perlu dikoordinasikan. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa jika musuh mereka terlalu kuat. Dia akan membalas kematian orang tua dan kerabatnya setelah dia cukup kuat. 9. Aku tahu kamu tidak senang dengan keluarga karena kami tidak melakukan apapun ketika keluargamu terbunuh. Namun, kamu harus tahu bahwa kami bukan lawan keluarga Alaban bahkan di masa kejayaan kami. Jika bukan karena Grandmaster masih ada hidup dan menakut-nakuti keluarga Alaban, seluruh keluarga Tufin akan musnah karena garis keturunanmu. Jadi, tolong jangan salahkan keluarga. Meski begitu, tidak apa-apa sekarang. Kamu memiliki bakat luar biasa, dan selain tanda budak, kamu akan memiliki semua peluang di dunia untuk membalas dendam. Mulai sekarang, kamu harus bekerja keras. Tuan Adan, saya mengerti. Saya juga tidak menyalahkan Anda. Saya pasti akan membalas dendam pada keluarga Alaban atas perseteruan darah antara orang tua dan kerabat saya. Bagus. 9. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Satu adalah favoritku, dan dia juga yang paling luar biasa dan cantik. Cucu yang saya miliki. Dia terkesan dengan penampilan Anda di pertemuan keluarga, dan dia mengagumi Anda. Saya harap Anda dapat menerima dia dan menjadi pasangannya. Saya percaya dia akan membantu Anda di masa depan. Adan tersenyum dan menatap mereka berdua. Setelah mendengar ini, Nain menatap Ione di sebelahnya.
Ione menundukkan kepalanya sedikit malu-malu. Tuan Adan, saya juga sangat menyukai Ione. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pasangannya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya, kata Nine. Meskipun dia tidak ingin berbicara tentang hubungan romantis saat ini, Nine tidak bisa menolak karena Adan yang berbicara. Itu karena dia juga harus mengandalkan kekuatan Mid-Cosmos Rank Adan. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempurnya dan menyelesaikan permusuhan berdarah yang dia tanggung. Selama dia menjadi partner Ione, dia bisa memanfaatkan kekuatan yang mendukungnya. Tidak hanya Adan yang kuat, tetapi dia juga berada di urutan kedua setelah kepala keluarga, Orson, dalam hal otoritas. Sekarang, mereka semua sangat membantu 9. Selanjutnya, Ione memang menakjubkan. Dia adalah salah satu wanita paling menarik yang pernah Nine temui. Jadi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, baiklah, setelah kita menyelesaikan ini dan kembali ke keluarga, aku akan mengadakan perjamuan besar untuk kalian berdua, kata Adan sambil tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Tuan Adan. Terima kasih, kakek. Ione dan Nine berkata bersamaan. Maju dengan kecepatan penuh, Adan meraung. Kecepatan Milky Way Battleship berlipat ganda saat menuju ke bumi. Pada malam hari, Ione mengikuti Nine ke kamarnya. Keduanya langsung saling berpelukan. Saat keduanya saling mendekat, pakaian mereka menghilang satu per satu. Keesokan harinya, Ione meninggalkan kamar dengan tenang ketika dia melihat Nine masih tidur. Setelah dia pergi, Nine membuka matanya dan duduk. Kedua alisnya menyatu. Kupikir gadis itu polos dan murni, tapi aku tidak menyangka ini bukan pertama kalinya jalan itu. Nine, calon kepala keluarga Tufin, sedang mengambil mainan bekas milik orang lain. Selanjutnya, dia bahkan harus menjadi pasangannya dalam perjamuan besar. Pada saat itu, Nine merasakan api berkobar di dalam dirinya. Namun, ini bukan waktunya untuk berselisih dengannya. Tunggu saja, Betech. Bab 933. 10 hari berlalu lagi. Bumi berada dalam situasi tegang sekarang. Selama periode ini, penduduk bumi belajar tidak hanya tentang ukuran besar Bima Sakti dari internet, tetapi juga bahwa beberapa alien yang kuat dapat secara fisik melintasi kekosongan dan bahkan meledakkan sebuah planet kecil dengan satu pukulan. Ada juga video yang tak terhitung jumlahnya yang beredar online. Pada satu titik, itu membuat mereka merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Saat mereka belajar lebih banyak tentang Bima Sakti, penduduk bumi secara bertahap memahami bahwa bumi sebenarnya hanyalah sebuah planet tingkat rendah di tepi Bima Sakti. Dunia luar terlalu besar. Bumi seperti sebutir pasir di gurun yang merupakan alam semesta atau setetes air di lautan. Itu sangat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat bertekad untuk berhasil dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berharap suatu hari bisa keluar dari bumi dan menjelajahi dunia berbintang yang luas di luar. Pada saat ini, kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin mendekati tata surya, langsung menuju bumi. Pearl telah memasuki peringkat harimau dalam waktu singkat setelah menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya. Ini juga berkat pengajaran hati-hati dari David, seorang ranker kosmos puncak. Selama waktu ini, David telah waspada untuk kedatangan keluarga Tufin. Dia tidak berani gegabah. Begitu dia memperhatikan orang-orang dari keluarga Tufin, dia harus menghentikan mereka tepat waktu, dan dia tidak bisa membiarkan mereka mendarat di bumi. Jika tidak, banyak orang tak bersalah akan terjebak dalam konflik jika mereka terlibat dalam pertempuran. Bumi tidak bisa menahan akibat dari pertempuran di wilayahnya. Saat David sedang mengajar Pearl, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia langsung menghilang, meninggalkan kalimat tambahan yang bergema di tempatnya. Nona Pearl, Anda harus berlatih dulu. Ada sesuatu yang harus saya tangani, dan saya akan segera kembali. Pearl buru-buru mencari David setelah mendengar ini. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Di dalam ruang kendali Milky Way Battleship, Adan dan Nine memandang dengan gembira ke planet biru tidak jauh. Tuan Adan, ini seharusnya bumi, kan? 9 bertanya dengan penuh semangat. Disinilah takdirnya diatur untuk berubah. Begitu dia menanam sasaran, bakatnya akan naik beberapa tingkat lagi. Kekuatannya juga akan tumbuh dengan pesat. Pada saat itu, balas dendam tidak lagi menjadi kemewahan baginya. 9 sangat senang pada saat ini. Ya, menurut berita dari PAF, ini adalah bumi, dan juga merupakan planet asli yang hidup dengan ranker planet puncak. Jadi, itu sangat berharga, jawab Adan. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kami akan mendarat dan segera menaklukkan bumi dengan kekuatan kami yang paling kuat. Jika penduduk asli ini berani menyerang keturunan langsung dari keluarga Tufin, mereka harus membayar harganya. Paf adalah putra tertua dari keluarga Tufin, tapi dia kalah. Hidupnya di sini. Jika kita tidak datang ke sini untuk menanam tanda budak dan mengambil keuntungan dari nilai penduduk asli ini, aku sudah menjadikan seluruh planet ini sebagai persembahan penguburan untuk Paf, kata Adan dengan suara berat. Inilah yang dikatakan Orson kepada Adan sebelum dia pergi.
Mereka tidak hanya akan menanam tanda budak di planet hidup asli ini yang berani mengambil tindakan terhadap keturunan langsung keluarga Tufin, tetapi mereka juga ingin mereka takut pada keluarga Tufin. Kecepatan penuh di depan, mendarat di bumi. Adan meraung. Ya, Tuan Adan. Semua operator di dalam ruang kendali kapal perang Bima Sakti menjawab dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah memasuki atmosfer bumi, langsung hancurkan 10 kota terdekat dan jadikan mereka persembahan pemakaman untuk Tuan Pavan. Pada saat yang sama, beritahu penduduk asli ini konsekuensi dari menyinggung keluarga Tufin. Ya, Tuan Adan. Kapal perang Bima Sakti menuju bumi. Ketika semakin dekat, itu mulai melambat. Jika tidak, jika mereka menabrak bumi dengan kecepatan ini, mereka akan menembusnya atau menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan kapal. Adan dan 9 menyaksikan bumi mendekat dan tumbuh lebih besar. Bab 934. Kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Tiba-tiba, titik terang di bumi menarik perhatian semua orang di ruang kendali. Apa ini? Sementara semua orang ragu, titik terang itu berkedip. Kemudian, saat mendekat dengan cepat sebelum menabrak langsung ke kapal perang Bima Sakti. Ledakan. Sebuah tabrakan besar bergema di langit di bumi. Adan dan yang lainnya merasakan kapal bergoyang beberapa saat. Setelah itu, kapal perang Bima Sakti tiba-tiba berhenti bergerak maju. Meskipun kapal perang Bima Sakti telah melambat, itu masih bergerak sangat cepat. Jadi, ketika tiba-tiba berhenti, semua yang ada di dalam kapal meluncur ke depan karena inersia. Orang bisa melihat betapa hebatnya pertahanannya. Itu jauh lebih kuat dari Oktagon. Setelah menghentikan kapal perang Bima Sakti, David bahkan tidak repot-repot meratapi kekuatan kapal ini. Sebaliknya, dia hanya mendorong kapal perang Bima Sakti kembali. Itu masih sangat dekat dengan bumi, dan dia tidak akan menjaga bumi dalam jangkauan tembak lawannya. Semakin jauh, semakin baik. Suara tabrakan David dengan kapal perang Bima Sakti bergerak sangat lambat sehingga butuh beberapa menit untuk mencapai bumi. Manusia di seluruh planet bisa mendengar ledakan keras. Mason sedang melatih Julia ketika dia mendengar ledakan keras. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, pupilnya berkontraksi. Julia, aku akan naik dan melihatnya. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Setelah Mason selesai berbicara, dia menembak langsung ke langit. Kakek buyut, hati-hati, teriak Julia. Kemudian, dia dengan cepat kembali ke rumah, online, dan melihat apa yang terjadi dari satelit. Celia dan Selena sedang mengobrol ketika mereka juga mendengar ledakan keras. Kemudian, keduanya dengan cepat datang ke lantai atas villa dan melihat ke langit. Karena alam mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar angkasa seperti Mason, yang merupakan dewa super. Celia, aku akan naik dan melihatnya. Tunggu aku di sini, kata Selena kepada Celia. Oke, Selena, hati-hati, jawab Celia. Selena menggumamkan jawaban sebelum tubuhnya melayang ke langit. Sekarang, dia sudah menjadi dewa super parsial. Selain Mason dan beberapa orang lainnya yang ditingkatkan ke peringkat dewa super setelah dirangsang oleh obat genetik, Selena adalah salah satu orang terkuat di bumi. Pada saat yang sama, Selena mengambil kesempatan untuk membuat kemajuan pesat dan berhasil menyalip kakeknya Delmon untuk menjadi orang terkuat di keluarga raja. Para master di atas sebagian peringkat dewa super pergi keluar angkasa secepat mungkin. Namun, kecepatan mereka masih bermil-mil di belakang David. Bab 935. Apa yang terjadi? Semua orang di keluarga Tufin di dalam ruang kendali Milky Way Battleship tercengang. Kapal itu sekarang mundur setelah berguncang beberapa saat. Karena kecelakaan barusan terjadi terlalu tiba-tiba, Adan bahkan tidak menyadari cahaya apa itu. Apa yang sedang terjadi? Adan bertanya dengan suara berat. Tuan Adan, kami sedang mencari penyebabnya, jawab seorang operator. Ayo cepat. Ya. Setelah hanya 10 detik. Aku menemukannya, teriak operator lain. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan muncul di layar ruang kendali Milky Way Battleship. Mereka melihat seorang pemuda di bawah kapal perang, dan dia mendorong kapal perang itu kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Adan dan yang lainnya menatap pemuda di layar. Dia bisa mencegat Milky Way Battleship yang terbang dengan kecepatan tinggi dan juga menahan kekuatan Milky Way Battleship sambil mendorongnya ke belakang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh warga planet asli yang hidup? Selain orang-orang di ruang kontrol, bahkan Adan, seorang super powerhouse di Mid Cosmos Ranker, juga tercengang. Bukan karena kekuatan David yang mengejutkannya, karena banyak orang dari daerah makmur di jantung Bima Sakti bisa melakukan hal yang sama. Sebaliknya, itu karena mereka berada di tepi Bima Sakti, dan ini adalah daerah yang miskin sumber daya. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di tempat ini? Jika seseorang ingin melakukan ini, mereka setidaknya harus menjadi Stellar Ranker. Dilihat dari usia anak ini, dia seharusnya tidak terlalu tua. Berita yang dikirim Pavan kembali ke keluarga menyatakan bahwa bumi hanyalah peradaban level 0,7. Sudah mengejutkan bagi peradaban tingkat rendah semacam ini untuk memiliki planet Ranker.
Sekarang, orang ini telah melangkah lebih jauh dan mencapai kekuatan tempur Stellar Ranker. Tampaknya lawan baru saja menerobos baru-baru ini, atau dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut Adan, penduduk bumi ini pasti menyembunyikan kekuatannya dari Pavan. Jika dia baru saja menerobos, dia belum akan sepenuhnya memahami kekuatan Stellar Rank. Selanjutnya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukan ini. Anak pistol ini sebenarnya tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya di hadapan musuh. Menarik, sangat menarik. Adan mengira perjalanan ke bumi ini akan membosankan. Dia adalah seorang kosmos ranker, jadi akan sangat mudah baginya untuk menekan planet hidup asli. Adan tidak terganggu meskipun planet hidup asli ini memiliki planet ranker puncak. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan penduduk asli dengan kekuatan tempur yang mencapai Stellar Rank. Ini sangat menyenangkan. Meski begitu, ini hanya hiburan baginya. Adan tidak akan terlalu memperhatikannya. Meskipun Stellar dan Kosmos Rank hanya berjarak satu peringkat, perbedaan kekuatan tempur antara keduanya seperti langit dan bumi. Stellar Rank hanya di alam bintang, sementara peringkat Kosmos telah mencapai alam semesta. Keduanya tampaknya memiliki level yang sama, tetapi ada celah besar di antara mereka. Peringkat satelit, peringkat planet, dan peringkat stellar berada di alam bintang, sedangkan peringkat kosmos, peringkat surgawi, dan peringkat infinity yang datang setelah peringkat stellar semuanya berada di alam semesta. Bab 936. Lebih jauh ke atas adalah alam abadi yang legendaris. David terus mendorong kapal perang Bima Sakti yang akan mendarat di bumi. Tuan Adan, haruskah kita menghentikannya? 9 bertanya. Tidak, sudah lama sekali aku tidak bertemu orang yang begitu menarik. Sepertinya dia tidak ingin kita pergi ke bumi. Dia ingin mendorong kita lebih jauh untuk melindungi bumi. Mari beri dia kesempatan. Ingin melihat apakah penduduk bumi ini akan memilih untuk melawan kita sampai mati atau melarikan diri setelah mengetahui kekuatan keluarga Tufin, kata Adan sambil tersenyum. Meskipun David bertanya-tanya mengapa keluarga Tufin tidak menanggapi, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikannya. Kapal perang kali ini jelas lebih maju daripada yang terakhir didatangi Pavan. Semakin jauh dari bumi, semakin baik. Dengan begitu, bahkan jika bumi diserang, David akan memiliki cukup waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa bertarung dengan mudah begitu dia tahu bumi benar-benar aman. Dia punya firasat bahwa orang-orang dari keluarga Tufin yang datang kali ini pasti tidak datang dengan damai. Setelah 10 menit, David melirik kembali ke bumi. Kemudian, dia berhenti ketika dia mengira mereka berada pada jarak yang aman. Dia meninggalkan kapal perang Bima Sakti dan melangkah mundur dengan cepat. Setelah itu, dia berdiri di depan kapal perang Bima Sakti. Pada saat ini, Mason dan yang lainnya yang sebagian dewa super atau lebih tinggi bergegas ke belakang David dan melihat raksasa di depannya. Kapal perang yang datang kali ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengejutkan daripada yang Pavan datang 3 bulan lalu. David, apa ini? Tanya Mason. Mereka dari keluarga yang sama dengan yang datang terakhir kali. Mereka semua dari keluarga Tufin di Kekaisaran Bima Sakti. Pavan telah mengirim berita kembali ke keluarganya setelah aku menghentikannya, jawab David. Orang-orang dari keluarga Tufin. Mason dan yang lainnya terkejut. Mereka telah belajar banyak tentang Kekaisaran Bima Sakti setelah internet mereka terhubung. Jadi, mereka juga tidak akan melupakan kekuatan lainnya. Keluarga Tufin tampaknya termasuk di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, bukan? Saat itu, meskipun Pavan memberitahu mereka tentang hal ini, mereka tidak pernah menghubungkan Pavan dengan keluarga Tufin. Jika mereka bisa menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan sangat kuat. Apakah itu keluarga Tufin yang sama yang berdiri di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Tanya Mason. Apakah itu keluarga Tufin yang sama yang berdiri di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Tanya Mason. Ya, itu mereka, jawab David tegas. Apa yang harus kita lakukan? Mason tergagap. Pada saat ini, bahkan lelaki tua yang telah mengalami semua jenis turbulensi di bumi merasa putus asa. Bagaimana bumi akan melawan raksasa dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Pembangkit tenaga listrik lainnya, termasuk Selena, Marlon, dan yang lainnya, semuanya melihat ke arah Milky Way Battleship dengan mata terbelalak. Itu adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Apa yang harus kita lakukan? Dapatkah bumi selamat dari bencana ini? Segera setelah itu, mereka memandang David dengan penuh harap. Jika David tidak bisa melakukan apa-apa, maka bumi akan hancur. Tuan Tua Stephanie, kalian harus kembali dulu. Awasi bumi. Aku bisa menangani ini, kata David tanpa ekspresi. David, bisakah kamu benar-benar menangani ini? Kenapa kamu tidak pergi dulu? Kamu bisa bertahan di mana saja dengan bakatmu. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu bisa membalaskan dendam kita semua, kata Selena, tidak tahan dirinya kembali. Ya, David, jika Anda tidak dapat menghentikan ini, Anda harus melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang kami, tambah Mason. David menoleh untuk melihat Selena.
Dia bisa melihat keengganan di matanya. Ketika David ingin menghiburnya, suara Adan datang dari kapal perang Bima Sakti. Kamu orang terkuat di bumi, kan? Selain orang yang menarik minatku, kalian semua seperti sampah. Namun, aku bisa mengerti. Bagaimanapun, kamu hanyalah penduduk asli di planet asli di tepi Bima Sakti. Bab 937. David memandangi kapal perang Bima Sakti yang besar di depannya dan menyipitkan matanya. Penduduk asli. Masyarakat adat lagi. Dia sangat membenci gelar ini. Namun, dia tidak bisa membantah mereka. Setiap orang yang datang dari pusat Bima Sakti, terlepas dari kekuatan mereka, akan menyebut mereka penduduk asli. Ini tampaknya menjadi rasa superioritas yang melekat. Apakah kamu dari keluarga Pavan? David bertanya. Itu benar. Kami adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saya kakek kedua Pavan. Karena Anda telah mencapai kekuatan tempur Stellar Ranker, Pav tidak mati sia-sia, Adan menjawab. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan memarahi dengan keras, namun, Pavan juga putra tertua dari keluarga Tufin. Bahkan jika dia melakukan dosa besar, dia hanya bisa ditangani oleh keluarganya. Orang pribumi seperti Anda tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh keturunan langsung keluarga Tufin? Bagaimana mereka tahu bahwa Pavan sudah mati? David berpikir dengan curiga. Seharusnya tidak ada kesempatan bagi Pavan untuk mengirim berita kembali. Tampaknya harus ada hubungan yang tidak diketahui antara orang-orang ini. Setelah dia membunuh Pavan, berita kematian Pavan secara otomatis akan dikirim kembali. Namun, jadi bagaimana jika mereka tahu? Karena David berani membunuh Pavan, dia tidak takut mereka mengetahuinya. Pavan membantai hampir 100.000 orang di bumi tanpa mengedipkan mata. Karena hidupnya penting, bukankah nyawa 100.000 penduduk bumi itu penting? Menurut logika Anda, keluarga Tufin diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak dapat membunuh Anda. David menjawab, tidak patuh atau sombong. Hahaha, Anda benar. Ini adalah logika keluarga Tufin. Suatu kehormatan bagi Anda orang pribumi untuk mati di tangan keturunan langsung dari keluarga saya. Anda harus bersyukur untuk ini. Persiapkan diri Anda. Karena Anda berani untuk mengambil tindakan terhadap anggota keluarga saya, maka Anda akan menerima hukuman mati. Kata Adan sambil tertawa terbahak-bahak. Ini mungkin logika Anda, tapi saya tidak setuju dengan itu. Mereka semua adalah kehidupan. Menurut pendapat saya, semua orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Saya akan membunuh siapapun yang berani membunuh siapapun di bumi, tidak peduli siapa dia, seberapa tinggi statusnya, atau seberapa kuat dia, kata David serius. Hahaha. 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 Kali ini, bukan hanya Adan yang tertawa. Semua orang di ruang kendali kapal perang Bima Sakti, termasuk Nain dan Ione dan operator kapal, tertawa terbahak-bahak. Itu pasti lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Penduduk asli adalah penduduk asli. Bahkan jika mereka mencapai Stellar Rank melalui cara alternatif, itu masih tidak dapat mengubah pola pikir mereka. Semua orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Apa lelucon? Bagaimana orang akan setara di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dan orang yang kuat dapat menghancurkan serangga yang tak terhitung jumlahnya dengan lambaian tangannya? Selama seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka bahkan bisa menjadi penguasa Bima Sakti dan akan dihormati oleh semua kehidupan di dalamnya. Satu kalimat dapat menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yang kuat lebih unggul sedangkan yang lemah lebih rendah. Ini adalah aturan dunia saat ini. Seorang manusia pribumi yang tidak penting sedang memuntahkan omong kosong tentang kesetaraan, dan bagaimana tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain. Apa lelucon? Bab 938. Bukankah David khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan begitu kabar ini tersiar? Kamu punya logikamu, tapi aku juga punya keyakinanku, dan menurutku itu tidak lucu, kata David lagi setelah mendengarkan tawa orang-orang dari keluarga Tufin di dalam Milky Way Battleship. Seperti yang diharapkan dari seorang aborigin, Anda tidak dapat mengubah sifat asli Anda bahkan jika Anda seorang Stellar Ranker. Betapa naifnya, di dunia ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar sesuatu yang lain, Adan sinis. Kamu bisa menyebutku aneh atau naif, tapi aku hanya akan terus mengikuti filosofi dan kegigihanku. Jadi bagaimana jika kamu memiliki status tinggi? Jadi bagaimana jika kamu kuat? Pavan adalah putra tertua dari keluargamu, dan statusnya tinggi, kan? Pada akhirnya, dia juga memiliki kehidupan. Dia akan menghilang selamanya setelah aku membunuhnya. Apa perbedaan antara dia dan orang biasa? Tidak peduli seberapa kuat dan hebat keluargamu, bisakah kamu membawa dia hidup kembali? Kata David dengan ironis. Adegan menjadi sunyi. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari bumi atau orang-orang keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa David akan berani berbicara dengan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, seperti ini. Setelah mengetahui identitas orang-orang ini, Mason dan yang lainnya ketakutan setengah mati.
David berani berbicara seperti ini di hadapan kekuatan super ini. Mungkinkah dia tahu dia ditakdirkan dan hanya melemparkan pegangannya ke pedang? Mereka memandang David dan melihat wajahnya yang tanpa ekspresi. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan David. Earthling, kamu sangat jahat karena kamu berani berbicara denganku seperti itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kami tidak dapat membangkitkan Puff, tapi kami dapat membalasnya. Sekarang, saya menyatakan bahwa 10 miliar orang di bumi akan disembelih dan dijadikan sesajen penguburan dari anak tertua keluarga Tufin. Adapun sisanya, mereka akan menjadi budak keluarga saya dan melayani kita secara turun-temurun sampai manusia terakhir di bumi punah, kata Adan acuh tak acuh. Lord Adan dari keluarga Tufin, seorang ran kermit kosmos, benar-benar gila. Bahkan di jantung galaksi Bima Sakti, kekuatan Adan berdiri di paling atas. Selain itu, ada kekuatan pendukung yang sangat besar di belakang keluarga Tufin. Grandmaster keluarga Tufin masih hidup. Hanya sisa kekuatan Grandmaster ini yang telah menghalangi banyak kekuatan dari Kekaisaran Bima Sakti. Pada titik ini, tidak ada yang berani melakukan apapun pada keluarga Tufin. Kini, Adan diejek oleh seorang manusia pribumi di tepi Bima Sakti. Bagaimana mungkin Adan tidak marah? Konsekuensi dari kemarahannya sangat parah. Dia awalnya tidak ingin membunuh begitu banyak orang di bumi, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia harus menggunakan 10 miliar nyawa manusia di bumi untuk memulihkan martabat keluarga Tufin. Mason dan yang lainnya segera menjadi tegang dan bersiap untuk bertindak kapan saja. Bahkan jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka masih akan bertarung. Membantai 10 miliar manusia di bumi untuk menjadi persembahan pemakaman untuk Pavan. Dan kami akan menjadi budak keluargamu selama beberapa generasi sampai manusia terakhir di bumi punah. Saya ingin bertanya dari mana keluarga Tufin mendapatkan nyali untuk melakukan ini. Lelucon yang luar biasa, kamu hanya planet asli yang hidup. Bahkan jika bumi benar-benar musnah, lalu apa? Kebetulan masih berguna untuk membuat kamu tetap ada. Jika tidak, aku sudah langsung menghancurkannya. Bumi. Selanjutnya, akan kutunjukkan padamu apakah aku berani melakukan ini atau tidak. Siapkan meriam magnetik tingkat 3. Ajari penduduk bumi yang bodoh ini pelajaran yang mendalam, dan beritahu mereka konsekuensi dari menyinggung keluarga Tufin. Setelah Adan mengatakan itu, gemuruh bisa terdengar. Kapal perang Bima Sakti mulai menyerang. Meriam magnetik lebih kuat dari meriam laser. Mereka juga merupakan senjata khusus yang diperlengkapi di kapal perang Bima Sakti. Meriam magnetik tingkat 3 adalah yang paling tidak kuat dari kelompok itu. Jika mereka menggunakan meriam magnetik level 1, mereka bisa menghancurkan bumi hanya dalam satu tembakan. Bab 939. Meriam magnetik dan meriam laser adalah senjata yang ampuh. Namun, senjata jenis ini memiliki satu kelemahan. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi. Mereka tidak bisa diluncurkan sesuka hati. Mason dan yang lainnya semua menatap David dengan gugup. Mereka berharap dia punya cara untuk menghentikannya. Jika tidak, populasi manusia di bumi akan menderita banyak korban. Tepat ketika meriam magnet hampir selesai diisi, David berbicara. Kamu harus berpikir jernih. Bumi telah menjadi planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti, dan Kekaisaran Bima Sakti sekarang melindunginya. Apakah kamu pikir keluarga Tufin dapat menahan murka mengerikan Kekaisaran Bima Sakti setelah kamu meluncurkannya? Meriamnya. Jangan korbankan seluruh keluarga Tufin dengan begitu bebas. Apa? Ketika David mengatakan ini, keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti ketakutan. Seorang operator meriam magnetik menggunakan tangannya yang gemetar untuk menghentikan meriam magnet yang akan menyelesaikan pengisian. Planet warga kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti. Ini adalah hak tertinggi yang diberikan oleh Kekaisaran Bima Sakti. Siapapun yang berani melakukan apapun pada planet semacam ini tanpa alasan yang tepat akan dihukum berat oleh Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, harus membayar harga yang mahal jika mereka melakukan sesuatu pada planet ini tanpa alasan. Harga yang harus mereka bayar akan lebih besar dari nilai bumi. Semua orang di Milky Way Battleship sedang melihat Lord Adan dari keluarga Tufin. Semua orang di sini mendengarkannya. Apakah kamu bercanda? Katakan padaku bagaimana planet hidup asli yang baru ditemukan menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Adan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Jika ini masalahnya, maka segalanya akan sulit. Misinya untuk menanam tanda budak di bumi akan gagal. Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mengizinkan seseorang untuk menghancurkan sebuah planet atau bahkan sebagian dari populasi mereka dengan alasan yang dapat dibenarkan. Namun, mereka tidak akan pernah mengizinkan seseorang untuk menanam tanda budak di planet ini. Ini adalah garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Anda dapat memeriksa di internet untuk melihat apakah saya bercanda atau apakah Kekaisaran Bima Sakti telah mendaftarkan bumi sebagai planet warga kelas atas, kata David sambil tertawa. Di dalam ruang kendali Milky Way Battleship. Adan memandang David sebentar dan menyalak, lihat. Ya, Tuan Adan. Setelah beberapa saat. Aku menemukannya, Tuan Adan. Apa itu?
Menurut informasi, Bumi telah didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti 3 bulan lalu dan telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Bajingan, Adan meraung. Tidak heran penduduk Bumi berani berbicara kepadanya seperti itu. Tampaknya mereka memiliki kartu truf ini. Bumi telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, jadi tidak lagi tidak dimiliki. Adan tidak bisa menanam tanda budak di planet ini lagi. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menangani konsekuensinya ketika Kekaisaran Bima Sakti mengetahui hal ini. Kekaisaran Bima Sakti tidak pernah mengenali tanda budak karena terlalu kejam. Namun, berbagai kekuatan masih akan menanamnya secara rahasia. Setelah tanda ditanam, semua kehidupan di planet ini akan menjadi budak pemilik perkebunan, dan bakat mereka juga akan perlahan diserap. Lebih jauh lagi, tanda itu akan ada di sana selamanya sampai semua makhluk hidup di planet ini punah. Yang paling penting, jika tindakan menanam tanda budak terjadi terlalu sering, situasi yang tidak terkendali mungkin berkembang karena perlahan-lahan bisa menyerap bakat. Bab 940. Kekaisaran Bima Sakti juga takut akan ada kekuatan eksternal yang dapat mengancam mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar melarang tanda budak di permukaan. Namun, mereka akan menutup mata jika ditanam di planet hidup asli yang baru saja ditemukan. Jika seseorang menanam tanda budak di bumi, planet warga kelas atas yang baru saja didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan menantang garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Tidak ada yang pernah berani melakukan itu. Bahkan jika kedua kekuatan itu berperang, Kekaisaran Bima Sakti tidak akan pernah membiarkan pihak yang menang menanamkan tanda budak pada pihak yang kalah. Adan tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Bagaimana planet asli yang hanya memiliki peradaban level 0,7 melakukan ini? Menjadi planet warga kelas atas dari Kekaisaran Bima Sakti akan membutuhkan banyak uang. Plus, kerangka waktunya juga tidak tepat. 3 bulan yang lalu. Saat itulah plakat kehidupan Puff dipatahkan. Tuan Adan, apa yang harus kita lakukan sekarang? 9 bertanya. 9 marah. Dia pikir dia bisa lepas landas tetapi jatuh ke tanah bahkan sebelum memulai. Kesenjangan besar ini menyebabkan kepala baru generasi muda keluarga Tufin dipenuhi amarah. Namun, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa menyimpan semuanya di dalam. 9. Mungkin ada perubahan pada rencana kita. Kamu harus tahu bahwa dengan situasi saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk menanam tanda budak di bumi lagi. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menahan amarahnya. Kekaisaran Bima Sakti. Juga, keluarga Della Rosa telah mengincar kita dan menunggu kesempatan untuk menggantikan kita menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan ini, Adan menenangkan. Turun dan berkata. Tapi, haruskah kita melupakan ini saja? Pavan mati di tangan mereka, tanya Nine enggan. Lupakan saja, tidak mungkin. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menghancurkannya, kata Adan dengan suara berat. Tapi dalam hal ini, apa yang akan kita katakan jika Kekaisaran Bima Sakti menyelidiki masalah ini? Apa yang akan kita katakan? Seorang keturunan langsung dari keluarga kita terbunuh, apalagi? Selama kita tidak menyentuh garis bawah Kekaisaran dan menanam tanda budak, mereka tidak akan peduli dengan perang antara dua kekuatan. Tufin keluarga kehilangan keturunan langsung, dan wajar saja jika kami datang untuk membalas dendam, kata Adan dengan wajah muram. Tujuan utama kunjungannya ke bumi kali ini adalah agar 9 menanam tanda budak di bumi. Kemudian, dengan bakat Nine yang sangat tinggi, dia pasti akan memimpin keluarga Tufin untuk terus menstabilkan posisi mereka sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di masa depan sehingga mereka bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, sepertinya tidak mungkin untuk menanam tanda budak sekarang. Keluarga Tufin tidak berani melanggar garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Jadi, mereka bisa menghancurkan bumi atas nama balas dendam untuk putra tertua keluarga Tufin, Pavan. Misi ini gagal total. David sebenarnya terlalu berpikiran sederhana tentang masalah ini. Dia berpikir bahwa bumi akan dilindungi setelah menjadi planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti. Dia pikir dia bisa membuat semua kekuatan yang ingin mengambil tindakan melawan bumi mundur. Meskipun pejabat Kekaisaran Bima Sakti mengatakan ini akan terjadi, itu jelas tidak akurat. Sebenarnya, bumi yang menjadi planet warga kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mencegah kekuatan lain menanam tanda budak di bumi. Itu tidak akan menjamin keselamatan bumi. Kekaisaran Bima Sakti mengatur jutaan planet yang hidup di Bima Sakti, tetapi mereka tidak akan menghentikan kekuatan internal dari pertempuran. Namun, penyerang perlu memberikan penjelasan yang masuk akal atas tindakan mereka. Putra tertua dari keluarga Tufin, Pavan, meninggal di bumi. Oleh karena itu, keluarga Tufin mengirim orang untuk menghancurkan bumi sebagai tindakan balas dendam. Penjelasan ini berhasil. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan mengejar masalah ini sama sekali. Ditambah lagi, aturan dibuat oleh yang kuat di dunia ini, dan itu hanya berlaku untuk yang lemah. Tidak mungkin untuk menahan mereka yang berdiri di atas piramida. B bersambung.